Jadi pemateri kita hari ini adalah dokter semuanya. Jadi mungkin tanpa memperpanjang waktu, saya bacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Dr. Didik Pangestu Hadi. Tempat tanggal lahir di Pontianak 24 Desember 1982. Alamat kantor di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Untuk riwayat pendidikan yang ditempuh beliau untuk S1 dan juga profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kemudian karir yang ditempuh 2012 hingga 2014 menjabat sebagai laboratorium kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Kemudian di 2014 sampai 2017 menjabat sebagai laboratorium uji kompetensi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Kemudian untuk karir lari, nah ini finisher lari maraton 42.000 km nih, ini sudah banyak sekali ya ditempuh ya. Di tahun 2017 di East Japa Marathon, kemudian 2018 mengikuti lari maraton di Jogja Marathon, kemudian 2019 di Surabaya Marathon, Bromo Pasuruan Marathon, dan juga Borobudur Magelang Marathon. Wah, luar biasa ini. Kemudian finisher lari half marathon 21 km ini di 2019 mengikuti Malang Sunto half marathon dan Brilliant Run Surabaya half marathon. Kemudian di tahun 2020 mengikuti Pontianak City Run half marathon. Oke, luar biasa. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kepada yang terhormat Dr. Didik Pangestu Hadi, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Halo, tes. Oke, sip. Oke. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran. Oke, baik. Mungkin saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Dr. Arif Wicaksono, MYomed, dan juga kepada teman-teman dari Bank Darah, dan juga khususnya tadi juga kepada narasumber sebelumnya atas presentasinya mengenai protokol kesehatan yang sudah sangat lengkap dijelaskan oleh Dr. Alvan. Terima kasih banyak, Dokter. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing terkait materi yang akan saya sampaikan, mungkin kelanjutan dari yang sudah Dr. Alvan sampaikan tadi mengenai protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mungkin sharing ya tipsnya bagaimana sih cara berolahraga yang aman dan juga nyaman di masa pandemi seperti ini. Karena kita ketahui berolahraga itu bukan hanya sekedar tren sesaat seperti masa sekarang ya, jadi juga harus ada dapat impact-nya seperti apa, misalnya dapat sehatnya juga, dapat bugarnya juga. Tapi selain itu juga harus dapat selamat juga, terutama di masa pandemi seperti ini yang teman-teman tahu bahwa virus yang ada di tempat kita, di daerah kita bukan dan di seluruh dunia itu cukup ini ya, cukup mengkhawatirkan sampai saat ini, bahkan di tempat kita juga masih cukup banyak kasus konfirmasi positifnya. Oke, saya mulai berolahraga yang aman di masa pandemi. Jadi, next. Jadi berolahraga yang aman itu sebenarnya seperti ini. Jadi kalau bukan di masa pandemi, olahraga yang aman itu olahraga yang kita dapat sehatnya, kita dapat bugarnya, tanpa cedera, tanpa menimbulkan efek-efek negatif setelahnya, seperti itu. Nah, tapi untuk pada saat masa pandemi seperti ini, yang dikatakan dengan olahraga yang aman, itu bukan hanya kita dapat sehatnya, dapat bugarnya, terbebas dari cedera, dan lain-lain, tapi kita juga terbebas atau aman terhindar dari virus COVID ini, virus corona ini yang ada di sekitar kita. Jadi, kita harus memperhatikan itu. Makanya saat ini ada himbauan protokol kesehatan terkait aktivitas kegiatan di luar rumah, termasuk berolahraga, itu yang aman, yang dapat melindungi kita dari virus corona ini. Nah, sebelum saya membahas tentang tips bagaimana sih berolahraga yang aman di masa pandemi ini, mungkin sedikit saya flashback, mungkin tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Dr. Alvan ya. Jadi kenapa sih olahraga di masa pandemi ini
penting seperti itu. Jadi seperti teman-teman sudah ketahui ya, jadi olahraga itu kan salah satu keuntungannya, salah satu manfaatnya untuk meningkatkan imunitas ya. Jadi dengan berolahraga harapannya nanti tubuh kita itu dapat melindungi atau mencegah dari virus penyebab penyakit. Jadi tubuh tidak mudah terkena atau terserang penyakit ya, seperti itu. Nah, selain itu juga olahraga di masa pandemi itu juga penting ya untuk kesehatan tubuh kita sendiri ya. Jadi dia dapat menjaga kesehatan tubuh kita, khususnya pada orang-orang yang memiliki faktor risiko yang tinggi seperti penyakit-penyakit komorbid ya. Jadi dengan tetap berolahraga meskipun hanya di rumah saja itu dapat lebih meningkatkan kemampuan tubuh atau daya imunitas tubuhnya juga ya. Selain itu tetap olahraga selama di masa pandemi ini, walaupun stay at home itu otomatis dapat mengatur berat badan kita ya. Seperti yang kita ketahui, berat badan yang berlebihan itu dapat sebagai faktor risiko ya terjadinya penyakit-penyakit lainnya. Nah, kemudian selain itu juga olahraga atau aktivitas fisik atau latihan fisik yang dilakukan di masa pandemi ini baik di rumah ataupun di luar ya secara aman itu juga dapat mencegah atau mengatasi rasa psikis akibat wabah pandemi ini. Jadi dapat mengurangi kecemasan, depresi akibat mungkin terlalu lama di rumah ya atau akibat terlalu lama beraktivitas, bosanan, kejenuhan di rumah itu bisa sedikit terkurangi atau berkurang apabila kita melakukan aktivitas fisik ya. Itu jadi kenapa sih selama pandemi ini tuh olahraga tetap sebaiknya harus dilakukan, tapi dengan mengikuti protokol yang kesehatan supaya tetap aman dan dapat manfaatnya dari olahraga itu. Oke, next. Jadi seperti teman-teman sudah ketahui ya, jadi saya Sadur dari Perhimpunan Dokter Dokter Olahraga ya, dokter spesialis kesehatan olahraga. Jadi di masa pandemi ini yang dikatakan new normal atau ada yang disebut juga adaptasi kebiasaan baru, jadi tetap tadi sudah dijelasin juga oleh Dr. Alvan, jadi tetap harus menggunakan masker ya. Nah, nanti akan saya bahas juga dan tadi juga udah dibahas juga kenapa sih harus tetap pakai masker ya. Kenapa sih masker itu penting apabila kita beraktivitas di luar untuk mencegah terhindar atau terbebasnya dari virus corona yang ada di sekitar kita, terutama pada daerah-daerah dengan zona-zona yang dengan angka kasus yang cukup tinggi ya. Jadi harus tetap menggunakan masker. Nah, di situ disebutkan jadi yang menggunakan masker ya terutama yang intensitas ringan sedang. Jadi kalau misalnya kita beraktivitas fisik di luar, itu cukup hanya dengan intensitas yang ringan sedang saja. Ya, karena apa? Karena tadi udah disebutin di narasumber sebelumnya. Jadi kalau kita menggunakan dengan intensitas yang tinggi di luar menggunakan masker, tentunya oksigen yang dibutuhkan jauh lebih banyak. Nah, sedangkan dengan masker itu pastinya akan menghambat oksigen yang masuk. Jadi yang disarankan di luar tetap menggunakan masker, tapi cukup dengan intensitas ringan sedang saja. Tidak perlu dengan intensitas yang berat. Gitu. Ya, kalau mau intensitas yang berat dengan tujuan misalnya untuk mengikuti suatu kompetisi, perlombaan dan lain-lain, mungkin tidak perlu di luar, cukup di rumah saja, tapi boleh tidak menggunakan masker seperti itu. Kalau memang mau melakukan intensitas yang berat, intensitas olahraga yang tinggi. Nah, oke. Kemudian berikutnya selain menggunakan masker, tadi juga sudah disebutkan juga harus tetap jaga jarak. Ya, slide. Jadi di rekomendasi dari beberapa lembaga kesehatan ya di WHO maupun dari kita juga menyebutkan ada jarak-jarak yang aman pada saat melakukan olahraga. Yaitu misalnya pada jarak pada saat berjalan itu di Kementerian Kesehatan itu disebutkan kalau berjalan atau berlari atau bersepeda itu ada jarak-jarak yang aman dan kecil atau risiko kecil untuk terhindar dari virus corona tersebut yang melalui
droplet itu ya. Jadi disebutkan dari referensi yang saya baca ya, itu kalau jarak aman itu antara berjalan itu sekitar 2 meter bersisian. Kalau bersepeda itu jaraknya dengan kecepatan yang konstan itu 20 meter. Kalau berlari itu di belakang itu jaraknya 10 meter. Itu juga udah disebutkan di protokol kesehatan terbaru ya. Itu. Jadi tetap harus menjaga jarak ya antar satu olahraga dengan olahraga yang lain ya di lingkungan luar. Oke, slide berikutnya. Jadi olahraga yang aman itu seperti tadi saya bilang di awal, dulu sebelum pandemi dengan sekarang protokol kesehatan terbarunya bedanya di bagaimana sih kita aman atau terhindar atau terbebas dari virus corona yang ada di lingkungan ini. Karena kita nggak tahu walaupun kita berada di zona yang menuju hijau atau zona oranye, kuning, kita tidak tahu apakah orang-orang yang berada di lingkungan kita selama kita berada di luar itu apakah membawa virus atau tidak, seperti itu. Ataupun kita juga tidak tahu apakah kita yang berolahraga di luar ini bisa menularkan kepada orang lain atau tidak. Jadi tetap harus ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Seperti tadi menggunakan masker dan tetap jaga jarak dengan orang lain supaya menghindari terjadinya penularan baik itu kita yang menular ataupun orang lain yang menularkan ke kita sebagai sebagai orang yang bisa tanpa gejala seperti itu ya. Nah, jadi safety exercise tetap di awal itu sama dengan olahraga pada sebelumnya. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi sebelum olahraga kita harus sudah siap. Siap itu apa? Ya umum misalnya yang digunakan apa? Pakaiannya, sepatunya, terus juga alat-alatnya. Misalnya kita menggunakan alat atau menggunakan barang tertentu untuk olahraga, jadi kita harus pastikan bahwa alat itu berfungsi dengan baik ya. Misalnya kita menggunakan sepeda, kita menggunakan helmnya dan lain-lainnya. Jadi kita harus pastikan yang kita pakai, misalnya pakaian, sepatu itu enak dan nyaman untuk kita pakai. Itu safety first pertama ya, untuk kita bisa aman dan nyaman. Jadi kita tidak mudah cedera, tidak mudah terjadi gangguan atau menimbulkan sakit pada saat atau setelah berolahraga ya. Jadi harus disiapkan. Dan juga pastikan juga kondisi tubuh kita. Jadi misalnya pastikan bahwa kita sudah terhidrasi dengan cukup ya. Jadi sebelumnya mungkin sudah minum air dengan cukup dan mungkin sudah makan. Jadi pada saat berolahraga ataupun setelahnya kita risiko untuk terjadinya gejala dehidrasi atau misalnya hipoglikemi akibat kekurangan glukosa karena olahraga itu bisa diminimalisir ya, seperti itu. Nah, jadi selama exercise yang perlu dilakukan tadi sudah ya, ada jaga jarak, menggunakan masker, terus hindari menyentuh tempat-tempat umum, barang-barang di tempat umum. Misalnya di tempat taman bermain atau tempat-tempat yang biasanya ramai dengan orang. Jadi kita minimal kontak atau free touch ya dengan benda-benda di tempat publik umum. Nah, terus juga harus sedia hand sanitizer atau cuci tangan ya kalau emang memungkinkan, atau sanitizer bawa sendiri agar selama kita berolahraga kita yakin pastikan bahwa kita itu bebas atau bersih ya dari tangan kita supaya meminimalkan kontaknya. Nah, setelahnya after exercise perlu diperhatikan tadi ya, kita cuci tangan ya, ganti baju, maskernya dibuang ya, terus kalau perlu langsung mandi di rumah ya, seperti itu. Jadi bekas atau barang-barang yang pakaian yang kita pakai itu pastikan itu steril, karena kalau dibiarkan khawatirnya takut menularkan kepada anggota keluarga yang lain yang ada di rumah ya. Jadi safety exercise ini maksudnya jadi dari sebelum, selama, dan setelah berolahraga harus diperhatikan. Pastikan bahwa itu risikonya kecil untuk terjadinya penularan penyakit baik langsung maupun melalui media-media barang ataupun benda-benda yang kita sentuh atau kita pakai ya, seperti itu. Oke, next. Nah, tadi ini jadi sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jadi hindari kerumunan, hindari keramaian,
pastikan kalau memang kita berolahraga di luar, olahraga dengan mungkin kelompok kecil tapi tetap dengan jaga jarak, atau berolahraga sendiri tapi di tempat yang masih cukup aman. Jangan di tempat yang sepi atau tempat yang benar-benar berisiko untuk terjadi tindak kejahatan atau kriminal ya, seperti itu. Terus tadi tetap jaga jarak, hindari kontak ya, baik dengan orang lain bersalaman, bertos atau gimana, atau menyentuh benda-benda umum ya yang lainnya. Terus juga pastikan masker yang kita pakai selama berolahraga dengan intensitas ringan sedang ini, bahwa masker itu adalah masker yang benar-benar masker yang layak ya, maksudnya benar-benar bisa menjamin bahwa tidak ada atau kecil kemungkinan terjadinya penyebaran atau penularan virusnya tersebut. Jadi makanya juga harus benar ya, bukan hanya diletakkan di dagu atau di mulut saja, sedangkan hidungnya terbuka enggak, tapi harus ditutup baik dari hidung, mulut maupun bagian bawah dagu seperti itu. Jadi pemakaiannya juga harus tepat. Oke. Next. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan, jadi kalau yang namanya pandemi, terutama di daerah zona merah atau dengan kasus konfirmasi yang tinggi, kita tidak tahu orang-orang yang berada di sekitar lingkungan kita, apakah dia memang sebagai pasien dengan OTG, karena memang tidak ada gejala, atau dia sebagai pembawa, nah kita tidak tahu. Jadi untuk lebih amannya, memang berolahraga harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, di sini disebutkan resiko-resiko kalau melakukan olahraga di luar. Pasti tetap ada risiko. Di rumah pun juga ada risiko, karena kita masih menggunakan atau kontak dengan alat-alat yang ada di rumah, walaupun kita tidak tahu apakah itu bebas atau tidak dari virus ya. Seperti itu. Jadi semakin ramai misalnya kita melakukan olahraga di luar secara berkerumun, tanpa jaga jarak, tanpa masker, itu pasti resikonya lebih tinggi untuk tertular virus itu ya, dibandingkan dengan olahraga sendiri, jaga jarak, hindari kerumunan dan lain-lain. Jadi setiap aktivitas fisik termasuk olahraga di luar itu pasti beresiko di masa pandemi, terutama di zona-zona dengan kasus konfirmasi yang tinggi atau zona merah atau zona kuning ya, seperti itu. Jadi tetap harus waspada dan sebaiknya tetap harus mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan lain-lain ya. Next. Oke. Nah, kenapa sih harus pakai masker? Kenapa sih harus jaga jarak seperti itu ya? Tadi mungkin sudah cukup jelas ya disampaikan oleh Dokter Alfi, penularannya yang sudah dipastikan itu adalah melalui droplet ya. Memang baru-baru ini ada dari wacana menyebutkan bisa juga menular melalui aerosol atau melalui udara. Nah, kalau memang itu benar menular melalui udara, otomatis itu akan lebih berbahaya lagi ya, seperti itu. Karena penularannya bisa lebih luas dan lebih cepat. Nah, yang dari referensi yang saya dapatkan dari jurnal ilmiah, jadi disebutkan kalau melakukan aktivitas fisik di sini olahraga lebih dari satu orang. Nah, di situ disebutkan yang amannya itu adalah kalau berdua itu berada di sisi sebelah. Maksudnya lebih aman, lebih safe ya. Jadi kalau berlari atau bersepeda atau berjalan berdua ya, jangan satu baris, jadi berdampingan tapi tetap jaga jarak, jangan dempet, tetap jaga jarak antara 1 sampai 2 meter bersebelahan. Nah, kalau misalnya di belakang, satu di depan, satu di belakang, itu resiko tertular dari orang di depan kita atau kita membelakangi orang itu jauh lebih tinggi. Ya, jadi tingkat keamanannya sedikit kalau dibandingkan olahraga berdua tapi bersebelahan dengan jaga jarak. Jadi itulah kenapa harus ada jaga jarak, itulah kenapa harus ada masker. Jadi meminimalkan penularan atau penyebaran dari virus COVID corona ini ya, seperti itu. Oke, slide. Nah, ini juga masih sama. Slide berikutnya. Nah, ini kalau dilihat penyebaran dari drop, penyebaran CD bandingkannya kalau ada di samping dengan di penyebaran dropletnya banyak sekali kalau berada di membelakangi, depan belakang, dibandingkan kalau dengan kanan dan kiri. Jadi lebih aman dibandingkan dengan
kalau berlari belakang, apalagi kalau jaraknya terlalu rapat. Nah, makanya kalau tadi disebutkan di awal, kalau berjalan itu jarak amannya itu sekitar 2 meter. Kalau berlari itu sekitar 5 meter. Kalau bersepeda itu sekitar 10 sampai 20 meter, tergantung kecepatan. Jadi semakin cepat olahraganya, entah itu lari atau bersepeda, jarak yang aman antara di depan dengan di belakangnya itu harus semakin jauh. Seperti itu jaraknya, ya. Jadi kalau tadi jalan misalnya 2 meter, nah kalau misalnya lari bisa 5 meter sampai 10 meter, sepeda bisa 20 meter atau lebih. Itu jarak aman partikel yang menyebar kalau membelakangi depan dan belakang, ya seperti itu. Jadi kalau mau amannya ya tetap berdua ya bersebelahan, tapi tetap jaga jarak, jangan berdempet, tetap ada jarak 1 sampai 2 meter side by side-nya, sebelahannya, ya. Oke, slide berikutnya hampir sama ya. Jadi ini saya dapat dari kecepatannya. Jadi dengan kecepatan yang lebih tinggi, misalnya berkecepatan ngebut laju dengan lari dengan sprint atau lari cepat, nah itu semakin jarak amannya semakin jauh. Jadi kalau larinya lari cepat dengan lari lambat itu jarak amannya harus lebih jauh. Jadi kalau larinya cepat, jarak amannya lebih jauh dibandingkan dengan lari yang biasa atau lari jogging seperti itu. Sepeda juga. Jadi kalau sepeda cepat dengan sepeda lambat, jaga jaraknya berbeda. Semakin cepat bersepeda, jaraknya itu harus lebih jauh supaya lebih aman. Kenapa harus pakai masker? Untuk mengurangi atau menghindari penyebaran-penularan dari virus ini, ya, seperti itu. Karena memang kalau droplet tadi ya karena penyebarannya melalui partikel itu, jadi lebih mudah untuk terjadinya penularan dalam jarak dekat ya tadi. Jadi harus lebih dari 1 sampai 2 meter atau lebih. Nah, oke, berikutnya. Nah, tadi mungkin sudah dibahas dengan Dr. Afan ya, kan saya lebih bahas lagi. Jadi aman nggak sih berolahraga dengan menggunakan masker? Nah, yang harus dilihat kalau aman atau tidaknya, kita banyak beberapa faktor yang harus kita perhatikan ya. Jadi dari lokasinya, apakah tempat kita berolahraga atau tempat kita berdomisili itu termasuk zona apa? Zona hijau, zona merah, zona oranye, atau zona kuning seperti itu ya. Kalau memang dikatakan sudah zona hijau, sudah berminggu-minggu tidak ada kasus, ya itu mungkin lebih aman dibandingkan dengan zona merah yang kasus konfirmasinya lebih tinggi. Jadi harus dilihat dulu zonanya ya. Tapi tetap selama dikatakan masih pandemi oleh WHO ini harus tetap menggunakan masker ya. Itu. Nah, kapan sih harus menggunakan masker? Jadi kalau dikatakan menggunakan masker, tadi di awal disebutkan di luar dengan menggunakan masker itu dengan intensitas yang ringan sedang saja. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Alvan. Jadi kalau dengan intensitas ringan sedang di luar itu sebenarnya tidak ada terlalu berpengaruh terhadap fungsi-fungsi fisiologis tubuh, misalnya kayak asam laktat, ventilasi udara tidak terlalu berpengaruh. Jadi hanya di awal-awal saja. Jadi fase adaptasi, fase akut saja yang sedikit berpengaruh terhadap kemampuan fungsi tubuh dalam melakukan aktivitas fisik atau olahraga tersebut. Ya. Jadi tetap kalau di masa pandemi ini tetap harus menggunakan masker ya. Slide, oke. Nah, ini penjelasannya. Jadi kalau seseorang ingin berolahraga di luar di masa pandemi seperti ini, terutama di zona-zona yang masih cukup riskan, perhatikan dulu. Karena imbauan pemerintah di luar wajib pakai masker apapun aktivitas fisiknya termasuk olahraga. Nah, apakah dia ada gangguan fungsi dari kardiovaskulernya atau fungsi dari respirasinya seperti itu. Jadi dilihat apakah orang ini beresiko atau tidak kalau berolahraga dengan menggunakan masker. Kalau memang beresiko atau khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, ya jangan berolahraga di luar. Cukup kalau mau berolahraga di dalam rumah boleh tanpa masker seperti itu. Tapi kalau memang dia termasuk aman, tidak ada gangguan dari kardiovaskular dan respirasinya, dan aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan di luar ini adalah aktivitas fisik yang ringan sedang, maksudnya hanya untuk olahraga
rekreasi aja atau olahraga untuk menjaga kesehatan saja, tidak dengan intensitas yang tinggi, ya itu boleh berolahraga di luar. Tapi tadi ingat tetap harus jaga jarak, tetap harus menggunakan masker dan tidak berkerumun atau berkumpul dalam jumlah keramaian yang banyak, seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan dulu kondisi orangnya tersebut. Kalau memang ada kemungkinan khawatir ada gangguan, ya udah sebaiknya jangan memaksakan diri berolahraga di luar dengan menggunakan masker. Gitu. Kalau misalnya dia memilih berolahraga di luar tanpa masker, ya itu nanti akibatnya tadi, selama di daerah dengan zona merah, itu otomatis akan beresiko terhadap dirinya. Kalau sama masker berolahraga, khawatirnya malah tadi tertular atau terkena dari virus corona tersebut. Ya. Nah, jangan harus diperhatikan juga gejala yang terjadi. Jadi kalau misalnya simptomnya, misalnya gejalanya terjadi pusing, terus terjadi kesulitan bernafas, dan lain-lain, exercise-nya. Walaupun misalnya hanya intensitas ringan sedang, sebaiknya hentikan, tapi jangan buka maskernya. Jadi kalau misalnya pada saat berlari, jogging, pada saat bersepeda, tiba-tiba mengalami pusing, terus mengalami kesulitan dalam bernafas, nyeri, dan lain-lain, nah istirahat segera, hentikan, tapi jangan buka maskernya. Kalau protokol kesehatan seperti itu. Atau cari tempat atau lokasi yang benar-benar aman atau terbebas dari terhindar dari lingkungan luar, seperti itu. Jadi jangan buka masker. Kalau dari protokol tetap jangan buka maskernya, tapi hentikan exercise-nya. Mungkin exercise-nya yang terlalu tinggi, kan tidak sesuai dengan kemampuan kapasitas tubuhnya. Jadi terlalu dipaksakan. Oke, slide berikutnya. Nah, kenapa sih pakai masker tadi? Jadi harus dilihat dulu. Jadi pada saat sekarang sudah new normal katanya, transisi juga dia yang bilang, atau adaptasi kebiasaan baru, tren atau musim olahraga ini terutama bersepeda sangat tinggi sekali. Nah, ini apakah memang ini hanya untuk sekedar rekreasi setelah sekian lama jenuh atau bosan di stay at home selama terkarantina atau terisolasi di rumah, atau memang ada tujuan untuk menjaga kesehatan supaya daya tubuh imunnya benar-benar kuat sehingga tidak mudah terkena penyakit COVID. Tujuan lainnya, misalnya memang dia ada ikut prestasi atau untuk ikut turnamen kompetisi dan lain-lain. Jadi harus dilihat dulu. Kalau mau olahraga di luar, sebenarnya tujuannya untuk apa? Apa hanya sekedar hanya untuk rekreasi? Atau hanya sekedar untuk kumpul bersama teman-teman? Gitu. Atau memang dia berolahraga di luar untuk meningkatkan imunitas tubuh, gitu. Atau memang dia berolahraga di luar untuk meningkatkan performa fisiknya, untuk mengikuti suatu perlombaan atau kompetisi. Jadi harus diperhatikan tujuannya apa dia berolahraga pada saat itu. Jadi kita bisa lihat kalau memang dia tujuannya untuk prestasi, kompetisi, berarti harus ada intensitas yang cukup tinggi. Jadi tidak boleh bergabung dengan orang lain, tidak boleh mencari tempat-tempat yang ramai. Nah, beda kalau misalnya olahraganya hanya rekreasi yang sekarang ini banyak terjadi di tempat-tempat kita. Jadi kalau olahraga rekreasi itu kan pasti intensitasnya ringan sedang saja, tidak mungkin dalam intensitas yang tinggi. Jadi tetap wajib jaga jarak, pakai masker dan lain-lain ya. Nah, yang harus diperhatikan lainnya adalah intensitas. Intensitas ini sangat penting tadi ya. Jadi kalau intensitasnya itu intensitas ringan sedang dan olahraganya di luar bukan di rumah, ya tetap wajib pakai masker ya. Kecuali kalau intensitasnya tinggi, misalnya dia untuk olahraga prestasi, untuk mengikuti suatu perlombaan dan lain-lain, ya mungkin bisa dilakukan di tempat sepi tanpa masker, atau lakukan di rumah saja, latihan di rumah tapi tanpa masker. Karena tadi kalau dia memaksakan diri dengan menggunakan masker, khawatirnya malah dapat menyebabkan gangguan pada fungsi tubuhnya ya. Itu karena asupan suplai oksigennya yang tinggi pada saat melakukan aktivitas tinggi ya. Nah, program latihan juga penting ya. Jadi selain intensitas, frekuensi bagaimana? Tadi mungkin disebutin oleh Dr. Alvan. Jadi kalau yang intensitas pada orang dewasa 150 menit dalam satu minggu itu bisa dibagi menjadi beberapa kali olahraga dalam satu minggu, misalnya antara 3 sampai 5 kali. Dan juga durasi juga penting di masa pandemi ini. Jadi tidak perlu terlalu lama, akhirnya nanti akan menyebabkan terjadinya kelelahan yang akhirnya menurunkan imunitas tubuh. Dan jenis olahraga juga penting.
jenis olahraga tadi udah disebutin, ada aerobik, anaerobik, ada olahraga stretching atau misalnya olahraga untuk keseimbangan balance seperti itu. Itu ada yang bisa dilakukan di luar, ada yang bisa dilakukan di dalam di luar rumah atau di dalam rumah ya seperti itu. Jadi dilihat dulu kondisinya seperti apa. Itu sangat penting dalam penentuan dalam latihan. Oke, next berikutnya. Olahraga. Jadi kalau ditanyakan olahraga apa sih yang aman dan aman selama masa pandemi? Nah, tadi kembali lagi olahraganya untuk apa tujuannya? Terus juga kondisi fisiknya seperti apa? Karena kan tidak sama antara satu orang dengan orang lain, kondisi fisik tubuhnya berbeda. Ya, ada yang memang berisiko tinggi, ada yang sehat, risiko rendah. Jadi tidak bisa disamakan. Nah, untuk masa pandemi seperti ini, memang dari WHO dan juga dari Perhimpunan Dokter Olahraga menganjurkan yang paling baik tetap adalah di rumah, masih tetap di rumah. Nah, kalaupun misalnya mau berada di luar, ya tetap harus mengikuti protokol kesehatan, ya. Jadi protokol kesehatan yang harus diikuti supaya terhindar atau bisa mencegah dari. Oke, slide. Nah, di rumah banyak sekali ya. Tadi udah di slide ini disebutin bahwa kalau di rumah yang bisa dilakukan ya macam-macam ya. Slide. Yang bisa dilakukan ya tadi udah disebutin. Ada yang namanya latihan, ada yang namanya aktivitas fisik yang seperti biasa dilakukan sehari-hari. Ada yang namanya latihan fisik, ada yang namanya olahraga ya. Jadi berbeda. Jadi yang kita lakukan sehari-hari di rumah tangga, pekerjaan sehari-hari itu disebut dengan aktivitas fisik ya. Nah, kalau dilakukan secara kontinu, berulang dan terukur bisa dikatakan dengan latihan fisik dan olahraga ya. Jadi intinya tadi udah disebutin ya di awal, harus aktif. Jadi tetap aktif di rumah. Tetap aktif itu artinya jangan mager, jangan banyak rebahan ya, tetap lakukan prosedur olahraga secara rutin ya. Intinya kalau olahraga ya, sebenarnya kan prinsipnya olahraga itu easy itu artinya mudah, bisa dilakukan di mana saja. Terus juga fun, menyenangkan, jadi tidak terpaksa, dan satu lagi continue, rutin. Jadi itu sebenarnya prinsip dari olahraga. Jadi bisa dilakukan secara mudah, jadi tidak harus dengan menggunakan alat-alat yang banyak, alat-alat yang mahal, ya, itu tidak. Jadi yang easy, terus yang fun itu artinya kita bisa melakukan dengan nyaman, dengan senang. Dan satu lagi yang penting adalah continue. Jadi tidak dilakukan misalnya sebulan sekali saja, bisa tetap dilakukan rutin. Bisa misalnya setiap hari atau mungkin seminggu 3-4 kali. Yang penting rutin dilakukan. Dan sesuai anjuran dalam 1 minggu itu sekitar 150 menit, bisa dibagi selama beberapa menit dalam 1 kali pertemuan. Di rumah atau di luar rumah, olahraga itu harus dilakukan secara kontinus ya. Nah, balik lagi, ini beberapa contoh yang bisa dilakukan di rumah ya. Banyak sekali ya yang mudah dan bisa dilakukan di rumah. Next. Terus nah ini juga ya. Jadi naik turun tangga, latihan stretching atau peregangan ya. Terus juga tarian atau dan lain-lain yang intinya menggerakkan tubuh, menggerakkan badan, itu sangat-sangat dianjurkan pada masa pandemik ini ya. Jadi jangan hanya banyak duduk, banyak rebahan berbaring. Nah, itu yang kaum sedentary yang itu sangat beresiko kalau dilakukan terlalu lama atau terlalu sering di masa pandemi ini ya, terutama saat stay home ya. Jadi harus lebih banyak aktif di dalam rumah ya. Itu yang aman dan nyaman. Yang penting bisa dilakukan secara mudah, aman, nyaman, dan bisa dilakukan secara kontinu ya. Jadi tidak sesekali, tapi harus disempatkan. Oke, next. Kemudian sama ya. Jadi ini yang bisa dilakukan. Apapun yang bisa dilakukan di rumah, itu yang menggerakkan tubuh itu
sangat-sangat dianjurkan ya, mau itu ikut kelas online, exercise baik di YouTube ataupun di aplikasi yang lainnya, ataupun senam gerakan dan lain-lainnya ya, ataupun jenis-jenis olahraga lain lah, entah itu endurance, entah itu strength, entah itu flexibility, gerakan balance, seimbangan, yang semuanya intinya menggerakkan tubuh itu sangat-sangat dianjurkan di masa pandemi, karena tadi tujuannya untuk meningkatkan imunitas tubuh sehingga tidak mudah sakit atau tidak mudah tertular dari virus penyebab COVID ini ya. Oke, next. Selanjutnya, nah ini masih sama ya. Jadi yang bisa dilakukan banyak sekali yang bisa dilakukan di rumah atau di sekitar rumah. Yang penting tidak berkerumun, tidak menyentuh benda-benda di luar rumah yang tempat umum, tempat publik, dan juga yang bisa dilakukan di rumah tuh apa aja yang kita punya ya. Jadi tidak mesti misalnya tidak ada sepeda statis, tidak ada treadmill, jadi tidak olahraga, enggak kayak gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan di rumah dengan jenis-jenis latihan, jenis-jenis olahraga yang banyak ini itu sangat dianjurkan ya. Tidak saya bahas satu-satu, yang penting yang bisa membuat tubuh bergerak, baik itu aktivitas fisik, latihan fisik, ataupun olahraga yang bisa dilakukan di rumah atau di sekitar rumah, di tempat yang aman, itu sangat dianjurkan ya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, jadi intinya adalah bergerak, jangan banyak diam atau jangan banyak duduk berbaring dan lain-lain ya. Karena tadi kalau banyak diam atau banyak duduk malah beresiko, apalagi kalau ditambah lagi dengan banyak ngemil dan lain-lainnya ya, tidur yang kurang dan lain-lain, itu sangat-sangat tidak baik dan bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk. Oke, itu yang dimaksud dengan olahraga yang aman dan nyaman ya. Kalau memang bisa dilakukan di rumah dengan aman dan nyaman, ya kenapa tidak? Tapi kalaupun misalnya tidak bisa dilakukan di rumah dan tidak bisa dilakukan dengan nyaman, maunya di luar, tapi tetap wajib mengikuti protokol kesehatan tadi. Tetap jaga jarak, hindari kerumunan. Kalaupun mau dengan teman dalam kelompok kecil, tapi tetap jaga jarak, baik di selama berolahraga, ya sebelum dan setelah olahraga tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Oke, berikutnya. Nah, saya sedikit sharing ya. Jadi harusnya di 2020 ini banyak event-event internasional maupun nasional yang terselenggara dan akhirnya harus postpone atau harus delay ya. Baik itu misalnya baik tingkat internasional, misalnya Olimpiade dan atau misalnya Piala Eropa dan seperti lainnya ya. Nah, yang ingin saya tekankan mungkin slide. Jadi ini contoh sport event di tahun 2020 yang harusnya saat ini bisa kita saksikan, misalnya Piala Eropa untuk yang laki-laki yang suka sepak bola, ataupun di bulan ini seharusnya juga ada Olimpiade Tokyo 2020 yang harus tertunda dan pelaksananya diundur di tahun depan, sama dengan Piala Eropa yang diundur juga di tahun depan 2021. Dan juga di slide berikutnya ada event nasional 4 tahun sekali, PON juga harus tertunda. Pelaksananya diundur setahun kemudian di 2021 di PON Papua ya. Jadi ini event-event yang periodik, maksudnya setiap 4 tahun sekali, itu karena ada COVID ini jadi harus tertunda. Nah, terus juga apalagi yang tahunan, misalnya kayak liga banyak yang tertunda, akhirnya setelah dilakukan kembali dengan protokol yang ketat tanpa penonton akhirnya jadi kurang seru dan lain-lainnya. Jadi event-event sport ini ya, saya sedikit sharing aja, baik yang skala internasional seperti Olimpiade, Paralimpiade, terus juga Piala Eropa, Copa America ya, banyak sepak bola di negara-negara maju yang pemain-pemain berkualitas tidak bisa kita saksikan untuk membela negaranya tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa dan COVID-nya berakhir ya. Itu harus maksudnya mereka-mereka yang tetap membela negaranya atau membela berturut serta atau berpartisipasi itu di masa sekarang ini yang setelah dikatakan dengan new normal atau transisi atau baru, itu sebenarnya mereka saja yang pelatnasnya. Misalnya kita ada slide ya, misalnya di atlet kita yang ikut Olimpiade, itu aja mereka olahraganya itu walaupun pelatnasnya dihentikan atau secara jarak jauh TC-nya, itu aja mereka menjaga performanya, menjaga kemampuan fisik tubuhnya itu tetap safety, maksudnya tetap di rumah, tidak di luar seperti
maaf misalnya sebagian besar dari kita karena terlalu lama di rumah, jenuh, bosan, akhirnya olahraganya ya beramai-ramai tanpa mengikuti protokol kesehatan. Nah, sedangkan atlet-atlet level dunia atau level nasional yang harusnya mengikuti PON tahun ini, yang harusnya mengikuti olahraga Olimpiade tahun ini, ataupun atlet-atlet Eropa sepak bola terkenal di Amerika juga yang harusnya mengikuti, mereka tetap berlatih tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi tidak dengan keluar di tempat umum tanpa masker, tanpa tetap mereka berlatih menjaga performa kualitas mereka walaupun pelaksanaan sport event dunia ini baru akan dilakukan tahun-tahun berikutnya. Jadi intinya kita yang orang biasa, bukan atlet, bukan olahraga untuk prestasi, harusnya kita tetap nomor satunya adalah keselamatan, safety, seperti itu. Sedangkan atlet-atlet yang tujuannya adalah prestasi aja, mereka tetap memprioritaskan keselamatan mereka dibandingkan masyarakat kita pada umumnya yang sepertinya sudah cukup lelah, cukup bosan, jenuh, akhirnya berolahraga tapi tanpa mengikuti protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, berkumpul berkeramai dan lain-lain. Jadi tetap keselamatan prioritaskan, baru tetap kesehatan dan lain-lain. Jadi tetap harus mengikuti protokol kesehatan kalau melakukan aktivitas fisik di luar, termasuk olahraga ini ya. Oke, slide. Ini ya, ya ini tadi ya PON, bisa dilihat PON ini harusnya tahun ini diundur, jadi harus tertunda ya. Tapi tetap atlet-atletnya tetap berlatih dengan mengikuti protokol, tetap training center atau walaupun platdanya atau pelatihannya, TC-nya, training centernya mungkin ditunda, tapi tetap mereka melakukan latihan di tempat mereka masing-masing dengan aman, tidak dengan keluar beramai-ramai seperti ini. Oke, slide. Nah ya, nah ini contoh atlet kita yang sebagian dari atlet kita yang sudah lolos Olimpiade ya, mungkin pada tahu ya, lalu Muhammad Zohri ya, terus ada pebulu tangkis andalan kita ya, Markis Lido, sama Kevin Sanjaya ya, sama ini atlet angkat berat ya, Ko Yuli, peraih medali Asian Games. Nah ini, dan masih ada atlet-atlet lain kita juga yang lolos harusnya ikut Olimpiade saat ini, tapi mereka tetap berlatih tapi di rumah dengan menggunakan protokol atau di tempat kebugarannya ya, tempat latihannya. Seperti itu. Oke, slide. Nah, ini saya ambil dari Kementerian Kesehatan. Jadi adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat yang berolahraga baik secara individu ataupun bersama-sama ya. Tetap bisa dilihat di sosial medianya bahwa promosi atau ini sangat gencar sekali ya. Tetap harus menggunakan masker, tetap jaga jarak ya. Slide coba. Nah, ini misalnya berolahraga secara individu ya, harus dalam kondisi fit. Kalau mau olahraga di luar, hindari kontak fisik ya, free touch atau tidak bersentuhan dengan orang lain yang berada di luar, gunakan masker, cuci tangan sebelum, jaga jarak ya, ini tadi saya sudah jelaskan semua. Inilah yang harus dilaksanakan sebagai anjuran dari pemerintah, khususnya di sini dari Kementerian Kesehatan, menyadur dari WHO ya, jadi tetap harus ini dilakukan ya. Kalau dulu mungkin hanya persiapannya sepatu, pakaian yang pantas, minum sebelumnya, hidrasi makan sebelumnya. Tapi kalau sekarang, untuk saat ini, sampai sementara ini, selama masih dikatakan masa pandemi, tetap wajib ada tambahan ini ya, gunakan masker, jaga jarak. Tapi ingat kalau di luar, cukup intensitas yang ringan sedang saja. Oke, slide. Sama ya, yang ini berolahraga individu, tempat umum juga, tadi mungkin sudah disebutin oleh Dr. Alvan ya, kalau di tempat-tempat gym atau di tempat-tempat sarana kesehatan itu wajib ada bagi penyedia untuk menyediakan bagi membernya kondisi yang sesuai protokol ya, tetap sama jaga jarak dan lain-lain, dan ada tempat cuci tangan dan semuanya ya, kondisikan supaya member di tempat kesehatan itu tetap terlindungi. Oke, slide. Sama ini tadi udah disebutin juga di ini, jadi harus tempat-tempat pengelola kebugarannya bukan hanya kebugaran, misalnya tempat-tempat gedung olahraga, misalnya gedung bulu tangkis, gedung futsal yang sekarang sudah mulai
operasi lagi, itu juga harus mengikuti ini ya. Walaupun itu beresiko tinggi ya. Misalnya tempat-tempat olahraga yang sudah buka tapi tidak mengikuti protokol itu sangat cukup beresiko. Nah, sebaiknya kalau memang bisa dihindari saja dan lebih baik olahraga sendiri atau olahraga di rumah yang lebih. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Itu terkait tips dan trik ya, mungkin tips aman gimana sih olahraga yang aman dan nyaman di masa pandemi ini sehingga kita bisa terhindar atau tercegah dari penyebaran ya, baik entah itu menularkan atau kita tertular dari orang lain selama melakukan aktivitas fisik di sini ya, di luar berolahraga di sini maksudnya. Mungkin itu saja dulu dari saya untuk penyampaian presentasi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Dokter Didi atas penyampaian materi sekaligus sharing-sharing tentang bagaimana sih berolahraga yang aman dan nyaman selama pandemi COVID-19. Terima kasih Dokter Didi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dokter, mungkin bisa langsung kita bahas ya, Dokter ya. Ini yang pertama dari Tia Zari Sindiantika Fitri. Ini mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan. Ini berarti dari Jawa ya ini. Ini ingin bertanya, dokter, kenapa berolahraga menurut pendapat orang kebanyakan untuk mencegah penyakit? Padahal tujuannya olahraga itu kan untuk kebugaran tubuh. Itu gimana tuh dokter? Mungkin bisa ditanggapi. Oke, terima kasih ya. Tadi namanya siapa ya? Bugaran. Tia Zari. Oke, jelas ya. Gini, jadi penyakit ya, proses terjadinya suatu penyakit itu kan kompleks ya, patofisiologisnya. Jadi ada perubahan fungsi fungsional tubuh. Jadi olahraga itu manfaatnya sangat banyak ya. Manfaatnya secara fisiologis dia untuk mempengaruhi metabolisme tubuh, Jadi hampir semua organ-organ tubuh selama kita beraktivitas fisik secara rutin, secara teratur, itu akan memiliki terdampak bermanfaat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berolahraga, misalnya endurance misalnya itu melibatkan sistem kardiovaskuler dan juga muskuloskeletal. Nah itu fungsinya itu akan lebih baik kalau olahraga tersebut dilakukan secara rutin, secara baik dan benar dan teratur, ya seperti itu. Jadi dengan berolahraga teratur tadi, secara rutin tadi, jadi penyakit-penyakit atau kemunduran fungsi organ dari tubuh itu bisa dihambat seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar olahraga itu untuk supaya tetap sehat atau menjaga kebugaran, tapi dengan olahraga yang rutin, yang teratur, yang dilakukan secara baik dan benar itu bisa mencegah penyakit-penyakit. Saya ambil contoh misalnya penyakit diabetes mellitus. Ya, penyakit diabetes mellitus itu kan karena gangguan dari fungsi insulin. Nah, karena adanya dengan olahraga, nah itu bisa mempengaruhi dari proses asupan dari glukosanya itu sendiri. Jadi tidak terjadi proses lanjutan terjadinya penyakit diabetes dan lain-lain. Dan termasuk juga hipertensi. Hipertensi itu dipengaruhi karena gangguan dari sistem kardiovaskular, gangguan dari jantung dan pembuluh darahnya. Nah, dengan olahraga itu akan menjaga dan menstabilkan fungsi dari sistem kardiovaskular sehingga terhindar dari penyakit-penyakit misalnya kayak hipertensi atau menjaga supaya jangan lebih terdampak buruk. Jadi memang olahraga itu fungsinya sangat banyak sekali. Jadi bukan hanya untuk sekedar tetap sehat, menjaga kebugaran, tapi juga dapat mencegah timbulnya suatu penyakit seperti itu, terutama penyakit-penyakit yang tidak menular tadi ya, penyakit-penyakit misalnya kayak diabetes, hipertensi, stroke dan lain-lain yang memang melibatkan sistem metabolisme tubuh. Jadi harus dilakukan secara teratur, rutin, baik dan benar. Itu akan dampak baik pada kesehatan tubuh kita untuk mencegah penyakit. Ya, itu mungkin yang bisa saya. Jadi telah menyampaikan pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya Adil Faisal.
Yang pertama untuk olahraga seperti futsal atau basket termasuk ke dalam aktivitas yang berat dan otomatis ketika bermain dia terpaksa tidak menggunakan masker. Apakah ada solusi alternatif untuk tetap safety dalam bermain futsal atau basket di masa pandemi ini, Dok? Dan juga yang kedua sekalian, dan juga untuk menjaga jarak tidak dipungkiri dalam futsal pasti melakukan kontak fisik antar pemain. Apakah ada solusinya, Dokter? Terima kasih. Berarti ada 2 pertanyaan yang digabung jadi satu. Oke, baik. Terima kasih ya tadi dari Saudara Hamam ya. Oke, memang. Jadi kalau di protokol kesehatan terbaru ya, yang terakhir ya disebutkan memang hindari olahraga kontak fisik. Hindari olahraga kontak fisik. Ya. Karena kalau yang namanya hindari olahraga kontak fisik kan pasti sulit sekali kan menjaga jarak. Nggak mungkin misalnya kalau olahraga basket atau olahraga futsal pemain atau melewati kita itu kita biarkan saja kan nggak mungkin. Pasti harus ada yang namanya pertahanan atau defense lah seperti itu kalau di futsal atau di basket ya kalau itu. Jadi memang di peraturan Kementerian Kesehatan itu disebutkan salah satunya adalah hindari olahraga kontak fisik. Hindari dulu. Misalnya kalau dikatakan dilarang tidak ya. Jadi sebaiknya hindari melakukan olahraga kontak fisik. Ya tadi contohnya ya masuknya salah satu adalah futsal dan basket. Nah, jadi kalaupun memang di masa new normal seperti ini mau melakukan olahraga futsal basket ya, kan ini kan pasti dalam jumlah yang ramai ya. Ya tetap pastikan bahwa kondisi fisiknya tersebut ya, kondisi fisik tersebut baik, jadi tidak dalam kondisi sakit. Terus tetap ya meminimalisirkan terjadinya kontak yang berlebihannya seperti yang mungkin sudah teman-teman tahu semua ya. Jadi misalnya kayak di liga-liga Eropa kan sudah mulai lanjut lagi walaupun memang penontonnya nggak ada, tapi kan pemainnya tetap bermain bola, bermain olahraga lainnya dengan normal ya. Tapi mereka tetap mengikuti protokol yang ketat seperti itu. Protokolnya yang ketat sekali. Jadi mereka dipastikan terbebas dari COVID. Terus mereka sebelum dan setelahnya juga harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, kalaupun memang di tempat kita atau di sini sudah dilakukan protokol kesehatan, misalnya ada tempat cuci tangan sebelumnya, terus disediain tempat jarak dan lain-lain. Kalau misalnya dalam olahraga ini ya cukup sulit ya jadi untuk melakukannya. Jadi kalau saran saya dalam masa seperti pandemi seperti ini, terutama yang di zona-zona daerah dengan zona-zona yang masih belum hijau atau masih terutama zona merah ya sebaiknya dihindari dulu dengan olahraga yang kontak fisik. Sebaiknya ya cari olahraga yang mandiri atau olahraga yang tidak melibatkan orang banyak atau tidak bersentuhan secara fisik ya. Karena kan kita olahraga kan bukan hanya mengejar fun-nya aja, kita juga harus dapat manfaat dari olahraga tersebut untuk tubuh kita, untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi tetap ya sebenarnya jaga jarak itu tetap wajib. Tapi kalaupun misalnya memang mau dan di daerah tersebut termasuk zona yang hijau menuju hijau mungkin bisa dilakukan. Tapi tadi syaratnya ya tadi pastikan bahwa memang kondisi fisik tubuh dalam kondisi yang sehat ya. Tapi kalau di Kementerian Kesehatan saat ini yang terakhir menghindari olahraga dengan kontak fisik. Nah, terus yang nomor 2-nya berarti jaga jarak ya. Kalau jaga jarak agak sulit ya kalau olahraga ada permainan seperti ini ya, kayak futsal, basket, bola seperti ini. Jadi ya kembali lagi tadi intensitasnya bagaimana. Kalau misalnya hanya fun futsal atau olahraga yang rekreasi, sekedar untuk cari fun, cari kesenangan, tidak dengan intensitas yang tinggi, ya kalau memang mau main basket, main futsal, main sepak bola ya bisa. Kalau mau aman tetap pakai masker, tapi tidak usah terlalu dipaksakan atau tidak usah terlalu dengan intensitas yang tinggi. Ya cukup misalnya ya kalau misalnya shooting, passing ataupun misalnya mendribble bola ya pakai masker tetap, tapi nggak usah terlalu dipaksakan ya. Karena kita kan di sini olahraganya tidak untuk prestasi, tapi hanya untuk mencari kesehatan atau untuk mencari kesenangan ya seperti itu. Jadi kalaupun mau tetap olahraga permainan dalam satu tim yang kemungkinan ada terjadi kontak fisik, ya sebaiknya saran saya tetap gunakan masker seperti itu. Tapi
jangan dipaksakan untuk berolahraga dalam intensitas yang tinggi. Misalnya tidak usah terlalu berlari yang cepat, tidak usah terlalu menendang syuting yang terlalu kuat seperti itu ya. Karena tadi kalau intensitas yang tinggi dengan menggunakan masker itu pasti akan berpengaruh terhadap ketersediaan oksigen di dalam tubuhnya ya. Jadi harus diperhatikan itu. Kalaupun itu ya yang intensitas ringan sedang aja, futsal, basketnya atau olahraga lainnya dalam tim, olahraga permainan ya. Kalau memang mau dilakukan. Tapi sebaiknya tetap lakukan olahraga yang aman saja tadi, olahraga yang mandiri atau olahraga di rumah dengan rumah di luar yang mengikuti protokol kesehatan. Oke, mungkin ada lagi? Oke, terima kasih Dokter Didik atas tanggapan di pertanyaan dari Hamam tadi. Kemudian ada pertanyaan terakhir dari Ulia Aisyah Fitri. Izin bertanya dokter, pertama, jika olahraga atau aktivitas di halaman rumah sendiri, apa perlu menggunakan masker? Yang kedua, jika saat olahraga di luar dan merasa haus, padahal tidak boleh melepas masker, apa yang sebaiknya harus dilakukan? Terima kasih. Yang kedua, boleh diulang, Dek? Boleh diulang? Oke, dari pertanyaan Ulia Aisyah Fitri tadi, yang kedua, jika saat olahraga di luar dan merasa haus, padahal tidak boleh melepas masker, apa yang sebaiknya harus dilakukan? Oh, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Ulia ya. Pertanyaannya bagus. Jadi itu tadi ada di slide saya sampaikan. Jadi kalau di halaman rumah, pastikan dulu lingkungan sekitar rumahnya seperti apa. Ya, misalnya tetangga, misalnya di sebelah tetangga kanan, kiri atau depan. Kalau memang di situ misalnya pas lagi ada keramaian, ada banyak orang, ada kerumunan, ya sebaiknya kita jangan olahraga saat itu. Tunggu saat yang sepi atau tunggu tidak ramai ya seperti itu. Atau misalnya di depan rumah pas di jalannya di gangnya itu banyak orang lalu lalang. Nah, sebaiknya kita hentikan dulu, kita masuk dulu baru nanti kita lanjutkan lagi olahraganya di halaman rumah dengan keramaian dan kerumunan yang sudah tidak ada lagi. Jadi pastikan kalau memang di halaman rumah kalau tidak mau pakai masker, pastikan bahwa tempat atau area tersebut tidak ada kerumunan orang dalam jumlah yang banyak ya seperti itu. Kan kalau di halaman rumah kan pasti olahraganya maksudnya tidak kemana-mana ya, mungkin hanya olahraga yang sifatnya statis atau hanya sekitar kan seperti itu. Jadi kalau mau tidak pakai masker di halaman rumah asal kondisi lingkungannya sepi, tidak dalam kerumunan yang ramai, itu masih diperbolehkan. Nah, kemudian kalau misalnya haus, misalnya pada saat olahraga di luar haus, pengen minum, maskernya seperti apa ya. Nah, kalau seperti itu, buka masker, misalnya memang kondisinya sudah haus, dehidrasi, pengen minum, di tempat umum, di tempat publik, pastikan bahwa tempat minumnya atau lokasi minumnya itu jangan ini saat membuka maskernya jangan tempat yang ramai ya. Jadi cari tempat dulu yang tidak ramai. Nah, itu kita boleh buka maskernya dan kita minum dan tutup kembali. Jadi pastikan dulu kalau kita haus jangan langsung minum, pastikan dulu lingkungan di sekitar kita itu dalam kondisi yang sepi, tidak terlalu ramai atau tidak ada orang kanan kiri depan belakang kita seperti itu. Jadi lebih amannya buka maskernya di tempat yang sepi, baru nanti setelah minum dipasang lagi kembali maskernya, baru melanjutkan lagi olahraganya di luar. Tapi tetap ikuti protokol ya, tetap jaga jarak, tetap pakai masker selama berolahraga di luar. Oke, mungkin itu. Baik, terima kasih Dokter Didik atas penyampaian materi dan juga tanggapan-tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih sekali lagi kepada Dokter Didik Pangestu Hadi. Sama. Terima kasih juga. Terima kasih Dokter.